Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadratul kiram, para alim ulama yang kami hormati, Ketua Yayasan Maslahatul Ummah Sidoarjo Kiai Haji Muhammad Qadar. Yang kami hormati Kepala Sekolah KBTK Maslahatul Ummah Ustadzah Latifatul Khairah, segenap ustadzah yang kami hormati, dan tak lupa pula anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat mengikuti acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Senandung mada dan kidung salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin beserta anak-anakku yang sekalian yang berbahagia, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara mulai awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha mayyitu fiha yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membaca surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معي شوقا يا حبيبي إلي فاض قلبي عشقا بالصلاة علي طارت روحي حبا في المنام إليك رغم كل كربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا ذا الزهراء كم أحن إليك للكبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك
membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Biar terpaksa tempuh derita, jengkalnya hatimu menempuh rancaunya. Tak terjangkau tinggi berkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, ukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersuara, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi berkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kak Ansori. Tadi seperti Bu MC bilang, Kak Ansori mau bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ini boneka namanya Kacong. Nah, kalau Kacong berarti orang Madura. Cong, ayo disapa teman-teman. Enggak. Loh, kok enggak? Kenapa? Takut. Loh, takut katanya. Takut sama siapa? Iya itu loh teman-teman, baik ya. Masa takut? Enggak, Kak. Loh kok kenapa? Takut. Loh takut terus. Kan sudah besar. Kita semua kan baik. Asyik. Aduh, kok malah bersin, Jong? Kenapa, Kak? Kalau bersin itu mulutnya ditutup ya, Oh, Kacong itu Kak ditutup mulutnya. Aku tadi ini, Kak. Apa? Kebelet. Loh kebelet. Tapi kalau bersin depan orang teman-teman, kalau nggak ditutup itu sopan apa enggak? Nggak sopan ya. Itu lu lihat dulu, kalau harus ditutup. Kak. Apa? Kak. Apa? Aku malu, Kak. Wes, ayo kenalan dulu sama teman-teman kenalan. Iya, Kak. Ayo kenalan sama teman-teman. Iya, Kak. Ayo kenalan. Iya, Kak. Ayo. Iya, Kak. Kok ya Kak terus? Jong, ayo kenalan. Kak. Apa? Aku ini, Kak. Apa? Malu. Malu sama siapa?
Sama ibu itu. Loh, ibu yang mana? Itu. Nah, siapa ya? Kamu kenal gak sama itu, Cong? Kenal. Itu loh Kak. Siapa? Itu. Apa? Yang sering masuk TV. Hah? Sering masuk TV? Memangnya ibu itu sering masuk TV? Iya. Namanya siapa? Namanya siapa ibu itu? Soima. Loh, Soima katanya. Kacong. Soima. Cong, malu kenapa? Ini loh Kak. Jangan dilang-dilang ya. Coba teman-teman ditanya, malu kenapa, Cong? Ayo, malu kenapa? Yang keras. 1, 2, 3. Jangan dilang-dilang ya. Jangan dilang-dilang ya. Yes, jangan. Malu kenapa? Jangan dilang-dilang Kak. Iya, malu kenapa? Gini Kak. Gini loh teman-teman. Apa? Aku tadi ngumpul belum mandi. ya Allah Kacong. Kak. Apa? Itu Kak. Apa? Ada kakek nenek mau ngasih aku makan. Kabur. Cong. Kenapa Kak? Masa udah besar ngompolan teman-teman malu enggak? Malu ya. Coba Kacong kasih tahu. Cong. Kalau mau tidur pipis dulu. Lalu berwudu. Terus baca doanya doa apa teman-teman? Doa mau Cong. Apa Kak? Kamu bisa nggak doa mau tidur? Aku apal. Oh, Kacong apal. Beneran tak Cong? Dengerin ya. Dengerin. Ayo doa mau tidur. Coba teman-teman Kacong mau baca doa mau tidur. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma inni a'udzubika minal hudusi wal hudais. hah? Salah. Si. Tak tanya. Cong. Apa Kak? Kamu baca doa apa? Doa mau tidur. Oh, katanya doa mau tidur. Bener. Ye. Kacong dikasih tahu. Teman-teman, itu yang dibaca Kacong tadi doa apa? Hah? Doa masuk kamar kecil. Gitu ya Kak. Iya, bilang terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya wis, Cong. Apa Kak? Kak. Apalagi? Ini acara apa Kak? Acara apa teman-teman? Acara Maulid Nabi. Maulid Nabi itu apa? Maulid Nabi itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak Maulid Nabi itu apa? Memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Memperingati itu apa Kak? Memperingati itu kita semuanya merasa bersyukur atau bahagia karena dengan kelahiran Nabi Muhammad ke dunia kita semuanya mengenal agama Islam. Kita semuanya mengenal sholat. Makanya kita sebagai umat Islam berbahagia. Maka dibahagiakan pas atau hari kelahiran Nabi Muhammad tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Nah itu. Terus mau apa Kak? Mau cerita. Kirain biasanya Kak. Apa? Kalau di Madura. Apa? Kalau mulutan dapat berkat. Walah, bukan itu Cong kan. Sorry, ini mau cerita tentang kisah ya teman-teman ya. Kisah bagaimana Nabi Muhammad dulu dilahirkan sampai dinamakan tahun gajah. Tahun apa teman-teman? Tahun gajah. Oh gitu ya Kak, aku aja yang cerita Kak. Memangnya Kacong bisa cerita? Iya.
Cerita apa? SpongeBob. Kok SpongeBob? Teman-teman, SpongeBob itu kan nggak bagus ya teman-teman ya. Masa kartun yang kasar kayak gitu diceritain sama Kacong, nggak bagus Cong. Oh gitu ya Kak. Iya. Terus apa lagi? Yang nggak bagus lagi Little Pony itu juga nggak bagus ya teman-teman ya. Wis, Cong, Kak Ansori mau cerita dulu, Kacong tidur. Kak. Apa lagi? Aku nyanyi dulu boleh nggak? Boleh. Kacong bisa nyanyi? Iya. Sudah latihan? Kapan latihannya? Tadi pagi. Oh, Kacong sudah latihan tadi pagi teman-teman. Di mana latihannya, Cong? Di kamar mandi. Hah, kok di kamar mandi? Teman-teman di kamar mandi boleh nyanyi apa enggak? Enggak boleh ya. Kalau nyanyi di kamar mandi temannya siapa? Temannya setan. Enggak boleh nyanyi di kamar mandi, Cong. Wis, ayo teman-teman hitung 1 sampai 3 biar Kacong nyanyi. 1, 2, 3. Ayo, Cong. 1, aku sayang ibu. Terus 2, juga sayang ibu. kok saya ibu? 3, juga sayang ibu. Kok saya ibu terus? Terus 1, 2, 3 sayang ibu-ibu. ngawur. Ibu sang ibu-ibu. Kacau, malah nyanyi ngawur. Teman-teman, Kacau nyanyi ngawur enggak? Aku lo nggak ngawur. Ngawur enggak? Enggak. Hehehe, wes. Cong. Kamu lu katanya teman-teman nyanyi ngawur. Enggak Kak, aku lo nggak ngawur. Enggak ngawur gimana? Aku lo kemarin dikasih tahu Sama siapa? sama bu guru Bu guru yang mana? yang pakai kacamata itu loh. Loh, memangnya itu namanya siapa? Kamu tahu nggak Ibu namanya Bu siapa itu? Tahu. Itu loh namanya Niken Salindri. Loh, ini kan Salindri. Cong. Apa Kak? Kamu dikasih tahu apa sama dia? Begini loh teman-teman, dengerin ya. Katanya bu guru Niken gini loh. Orang yang paling wajib dihormati 1, ibumu. 2, ibumu. 3, ibumu. Lalu ayahmu. Maksudnya gitu bener ya teman-teman ya. Karena derajat seorang ibu 3 tingkat dibanding ayah. Tapi lagunya nggak boleh ngawur-ngawur. Makanya ada lagu Ibu Engkaulah yang gitu tuh ya. Baik teman-teman semuanya, sekarang Kacong kita tiduri dulu ya. Kak Sori mau cerita karena waktunya sudah siang. Coba Kacong kita tidurin. Hitung 1 sampai 3, Kacong ngantuk. 1, 2, 3. Kacong sudah ngantuk. Hitungan 4 dan 5, Kacong tidur. 4, 5. Kacong sudah tidur. Kacong tidur dulu ya. Kacong bubuk. Oh Kacong. Lihat teman-teman. Lihat nih. Matanya Kacong nggak bisa merem. Iya. Gara-gara sakit nggak bisa diobati. Sarafnya rusak. Gara-gara kebanyakan main HP. Makanya kalau main HP nggak boleh lama-lama ya. Takut matanya kayak matanya Kacol bendol gak sembuh-sembuh. Oke, Kacong bubuk. Dulu ada raja jahat. Rajanya jahat teman-teman. Tinggi, kulitnya hitam, perutnya gendut. Rambutnya botak, hidungnya giginya
Matanya jelek, jahat, sombong. Namanya Raja Abraha. Raja siapa? Abraha dari negeri Habasa, suka ngamuk, marah-marah. Marah. Aku marah. Marah-marah. Marah teman-teman. Kemudian manggil panglimanya. Panglima, Panglima, kamu tahu nggak panglimaku di mana? Gak tahu. Di mana panglimaku? Kemudian panglimanya dari belakang lari. Lari teman-teman. Tepuk tangan buat panglimanya. Kemudian tanya, siap Baginda Raja Abraha, kenapa manggil aku? Baginda, kok kelihatannya Baginda marah-marah? Iya, aku sedang marah. Kan gak boleh marah-marah ya bu-ibu ya. Orang marah jelek, bener gak teman-teman? Lihat itu, kalau orang marah nanti stroke, cepat mati. Aku tidak peduli. Kenapa marah? Aku marah karena ada orang yang ngasih kotoran pada tempat ibadah kita. Sekarang juga siapkan pasukan yang sangat kuat, yaitu pasukan gajah. Pasukan apa teman-teman? Pasukan gajah. Kita sekarang pergi ke Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Akhirnya panglimanya menyiapkan pasukannya. Teman-teman, tepuk satu. Nanti kalian pura-pura jadi pasukan Abraha ya. Oke, siap gitu. Siap, gerak. Pasukan. Ayo, ya kurang keras siapnya. Pasukan. Hari ini kita akan dipimpin langsung oleh Baginda Raja Abraha menuju kota Mekah. Kita hancurkan Ka'bah. Siap? Oke, yang depan siap? Yang depan mengendarai gajah. Gajahnya dikeluarin. Gajahnya besar. Gajahnya keluar. Gajahnya sudah Yang belakang siap. Yang belakang mengendarai kuda. Kudanya juga dikeluarin. Kudanya keluar. Kudanya juga keluar. Kudanya sudah siap. Yang belakang siap. Ya. Yang belakang mengendarai odong-odong. Semuanya sudah siap teman-teman. Tepuk satu. Orang-orang membawa senjata. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang. Kemudian panglimanya menyiapkan lagi. Pasukan, kita berangkat menuju kota Mekah. Diiringi oleh pasukan drum band. Kebanggaan negeri Habasa. Pasukan gajah diiringi oleh pasukan drum band. Tahu drum band nggak teman-teman? Ya, drum bandnya keluar, pasukan drum band. Setelah berjalan cukup jauh dari negeri Habasa menuju Mekah, pasukan Raja Abraha yang dikenal dengan pasukan gajah sudah tiba di kota Mekah. Orang-orang di Mekah itu ketakutan teman-teman melihat pasukan gajah yang sangat banyak.
Itu apa? Banyak sekali. Lari. Lari. Semua orang Mekah lari ketakutan. Akhirnya hartanya orang Mekah diambil sama Abraha dan pasukannya. Termasuk untanya kakek Abdul Muthalib. Tahu nggak siapa kakek Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad. Sekali lagi, kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Nah, untanya kakek Abdul Muthalib diambil oleh Abraha. Padahal Abdul Muthalib pada waktu itu yang menjadi penjaga Ka'bah. Lalu kemudian Abdul Muthalib mendatangi Raja Abraha. Tepuk tangan buat kakek Abdul Muthalib. Kemudian menghadap pada Raja Abraha. Hai Abraha. Iya, siapa kau? Aku Abdul Muthalib. Mau apa Abdul Muthalib? Mau ngambil unta itu. Hai, aku kesini mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Kau hanya mengurus unta itu. Ka'bah apa? Unta itu milikku pribadi. Sementara Ka'bah itu milik Allah. Ka'bah itu milik siapa teman-teman? Ka'bah milik Allah. Kemudian Abraha semakin marah. Pasukan, kita harus menghancurkan Ka'bah. Teman-teman, tepuk satu. Nanti kalau Abraha mau menghancurkan Ka'bah bilang jangan ya, biar Ka'bahnya nggak jadi dihancurkan. Pasukan, kita hancurkan Ka'bah. Bilang jangan. Hancurkan Ka'bah. Hancurkan. Hancurkan. Kalau nggak boleh ya. Abraha hanya semakin marah. Pokoknya kita hancurkan Ka'bah. Dah, kemudian pasukannya sudah bergerak mendekati Ka'bah, teman-teman. Tiba-tiba ketika pasukan sudah mendekati pada Ka'bah, tiba-tiba gajahnya Raja Abraha tidak mau bergerak, diam. Dan Abraha bingung. Kenapa ini? Lalu kemudian gajahnya Raja Abraha malah sujud di depan Ka'bah. Nah, ketika Abraha sedang kebingungan, dari belakang salah satu prajuritnya lari. Tuanku Raja Abraha. Tuan. Iya, ada apa prajurit? Tuan, itu Tuan. Apa itu? Itu. Apa itu? Kamu lihat enggak? Itu. Apa itu? Awan Tuan. Awan? Iya, bukan. Burung banyak sekali Tuan. Ternyata teman-teman banyak burung. Namanya burung apa? Burung ababil. Burung ababil membawa kerikil yang sangat panas. Satu di kaki kanan, satu di kaki kiri, satunya di paruh. Menyerang Raja Abraha dan pasukannya. Mati, terbakar, dilempar lagi. Gajahnya Raja Abraha mati, sementara Abraha dan pasukannya luka bakar, dan akhirnya Ka'bah tidak jadi
tidak jadi dihancurkan. Abraha pulang ke negeri Habasyah dalam keadaan luka bakar. Semakin hari kulitnya mengelupas sampai seperti daun dimakan ulat. Itulah siksa bagi orang yang sombong, dan akhirnya Abraha mati mengenaskan. Itulah kenapa kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah. Tepuk satu. Cerita ini ada dalam Al-Quran. Namanya surat apa teman-teman? Surat An-Nazi'ah. Surat Al-Fil. Ada yang hafal surat Al-Fil? Ya, nanti yang hafal maju nanti. Oke, tepuk satu. Ya, oke. Tidak lama dari peristiwa itu, di kota Mekah terjadi sebuah peristiwa yang sangat aneh. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Dan di kota Mekah semua malam itu tidak seperti biasanya teman-teman. Langit penuh dengan cahaya. Nah, malaikat semua turun tepat pada dini hari. Ibu Siti Aminah, ibu siapa? Ibu Siti Aminah yang mempunyai suami namanya Abdullah, pada dini hari melahirkan seorang bayi. Nah, ketika lahir pembantunya namanya Ummu Aiman. Siapa nama pembantunya teman-teman? Ummu Aiman melapor pada kakek Abdul Muthalib. Lapor. Kakek Abdul Muthalib. Kakek. Iya, ada apa Ummu Aiman? Kek, itu lu kek, cucumu lahir. Hah? Cucuku lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki kek. Mendengar cucunya lahir, kakek Abdul Muthalib segera menuju rumah Ibu Siti Aminah dan membawa bayi itu menuju Ka'bah. Nah, bayi itu diajak memutari Ka'bah sampai 7 kali putaran. Lalu setelah 7 kali putaran, bayi itu diangkat tinggi-tinggi oleh kakek Abdul Muthalib. Cucuku, engkau aku beri nama Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Itulah teman-teman proses kelahiran Nabi Muhammad, dan termasuk ketika mendengar Nabi Muhammad lahir, semua orang di kota Mekah sangat bahagia, termasuk orang yang sangat senang yaitu Abu Lahab. Abu Lahab senang sekali teman-teman mendengar kelahiran Nabi Muhammad, sehingga budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa namanya? Suwaibah al-Aslamiyah disuruh menyusui Nabi Muhammad, dan kemudian Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Tepuk satu. Nah, itulah teman-teman semuanya kenapa kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah, dan kenapa pertama kali disyariatkannya tawaf di depan Ka'bah 7 kali putaran. Nah, semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan kita semuanya bisa meneladani sifat-sifat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya, yaitu 1 sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, keempat fatonah. Sehingga Nabi Muhammad berkat sifat itulah Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Baik, demikian dari saya Kak Ansori. Sekarang waktunya Kacong kita pamitan. Sudah selesai, Kak. Sudah. Tenang. Tadi dengerin ceritanya enggak? Dengerin. Coba aku tanya, siapakah kakeknya Nabi Muhammad? Siapa kakeknya Nabi Muhammad, yang tahu enggak? Abdul Muthalib. Oke. Ibunya Nabi Muhammad siapa?
Hah? Siti Aminah, baik. Alhamdulillah ternyata teman-teman bisa semua. Baik teman-teman semuanya, demikian dari Kak Ansori. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tontonan. Sampai jumpa lagi.